Ya. Saya khawatirnya ada yang buru-buru pamit dari seminar ini langsung ke toko parfum. Dan nanti kalau tidak terbukti, saya di sini dicegat pulangnya lewat mana Pak kan. Tapi itu ya ini aja, kita coba uji bersama-sama aja, tanyain sama adik-adik kita, benar nggak itu? Dan langsung ketik di search engine, apakah di Google, apa di Yahoo, apa di Lycos, itu harganya tahu itu, ratusan ribu itu, tapi laku keras itu, ya. Walaupun yang gagal nggak pernah lapor, saya yakin itu nggak pernah lapor yang gagal, ya. Tapi gitu. Dari mana barang itu muncul? Ya udah itu ciptaan, itu yang namanya stimulated demand itu begitu. Ya, barang-barang yang tiba-tiba muncul, ya, tiba-tiba punya pasar yang tidak ada yang bertanggung jawab. Whether or not it's true, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah the sharing economy. Hari ini dan kemarin itu ada tulisan dari Dr. Profesor Renal Kasali yang menjawab pertanyaan, kalau zaman dulu generasi tua itu adalah economy of ownership. Jadi mau buka toko saja harus punya tanah, harus punya gedung, harus punya karyawan, harus punya etalase, lemari etalase. Punya. Akhirnya jatuhnya mahal. Karena dalam ekonomi ada yang namanya sunk cost. Sunk cost itu biaya investasi yang tidak bisa direcover kalau kita keluar dari industri itu. Ya. Nah, kalau sekarang namanya sharing economy. Ya. Mau mesen barang, Anda tidak perlu keluar mengeluarkan biaya untuk ke tempatnya, cukup dengan pesan, kan gitu. Mau membeli, menjual, ya, mencari pasar, menciptakan pasar, menggabungkan dan sebagainya, sharing economy, ya, is prevalent rather than ownership economy. Ya. Terus berikutnya adalah kalau 3D printing gampang, Anda semua kan sekarang memakai alat itu yang kemudian menjadi pengenal, menjadi menjadi identitas dan sebagainya. Walaupun ini cerita, ada orang yang sukanya mengikuti seminar itu hobinya ngumpulin kartu nama itu. Saya nggak ngerti menariknya di mana, tapi akhirnya dia sadar ketika dia mendapat nasihat. Mas, sebetulnya tidak begitu penting Anda punya kartu nama berapa. Karena tidak begitu penting, maka Anda tidak harus mengumpulkan itu. Jauh lebih penting apakah yang akan Anda beri kartu nama itu tahu Anda. Ya kalau nggak tahu kan nggak ada gunanya. Akhirnya orangnya insaf. Dan sejak saat itu kalau mengikuti seminar serius seperti Mas itu ya. Makasih Mas. Ini intinya crowdfunding. Crowdfunding itu adalah gini. Sekarang ini banyak sekali kesempatan memperoleh pembiayaan usaha dari investor-investor yang sifatnya individual. Di masa lalu yang namanya angel capital ada. Ya. Cuma kita seringkali terlalu manja, kepinginnya orang itu datang ke tempat kita. Sementara kita belum membuktikan bahwa yang kita usahakan ini adalah saling melengkapi, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Oke. Nah, berikutnya saya juga ingin menekankan kalau kita melakukan kegiatan transaksional dengan bank, itu problem yang selalu dihadapi, yang selalu saya monitor adalah ketidakmampuan kita meninggalkan jaminan, ya, jaminan atau kolateral, ya. Makanya pantas dibilang sekarang kecantikan atau kegantengan seseorang tidak bisa menjadi jaminan, karena yang bisa jadi jaminan adalah BPKB, sertifikat tanah, ya, itu semua. Nah, problemnya adalah kalau yang namanya jaminan itu ini sayang, lanjut. Nah, kalau di fotokopian nggak kelihatan, tapi gini, yang namanya jaminan itu yang tersedia, ya, yang
yang dimiliki oleh kita itu tidak mesti berupa hal-hal yang sifatnya permanen. Sementara yang dibutuhkan oleh bank, yang disukai oleh lembaga keuangan, itu adalah yang sifatnya permanen. Anda sesungguhnya memiliki jaminan yang sifatnya movable. Ya. Contohnya apa? Anda punya pengalaman sebagai pengajar di bidang teknik industri. Tentunya mempunyai nama harum ya di antara perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang tertentu. Itu adalah jaminan. Anda mungkin mencatatkan hasil-hasil karya, temuan, hasil penelitian yang sifatnya dipatenkan. Paten itu bahasa Inggrisnya intellectual property right, bahasa Indonesianya adalah hak atas kekayaan intelektual. Itu ada hak paten, ya, hak cipta, merek dagang, rahasia perusahaan, sirkuit terpadu, ya, masih banyak ya gitu. Nah, kalau misalnya Anda belum punya, yuk berusaha untuk memiliki itu. Dari apa yang Anda hasilkan secara intelektual dalam kapasitas sebagai dosen. Di negara-negara lain, negara-negara Asia Timur, itu sudah ada yang 47% dari gross domestic product-nya dihasilkan dari hak atas kekayaan intelektual. Ya, tapi kita lupa untuk memprosesnya atau males. Akibatnya tempe kita diklaim oleh Jepang, reok Ponorogo diklaim oleh Malaysia, lagu Rasa Sayang Sayangi diklaim oleh negara lain. Kemudian kita cuma duduk di ruang gelap menangis sendirian, hanya karena lupa untuk memproses intellectual property rights, hak atas kekayaan intelektual. Karena itu, lanjut. Ya. Ini ada hal-hal lain di samping BPKB tanah sama rumah yang bisa dijadikan kolateral, yang intinya ada dalam penguasaan Anda, cuma seringkali Anda nggak memahaminya, ya, nggak memahaminya. Oke, lanjut. Nah, ada juga begini, jaringan. Jaringan itu adalah kemampuan Anda sebagai salah satu kekayaan pribadi yang terpendam. Terutama kalau Anda mempunyai network, jaringan network. Ini ada penelitian menarik, ya. Katanya, dan saya cenderung percaya ini, katanya kita ini, Anda atau kalau saya menyebut you, itu sebetulnya Anda tidak sendiri. Anda itu punya kawan, you friend. Kawan Anda itu punya kawan lagi, you friends of friends. Atau terus berkembang, itu merupakan network yang tidak terbataskan. Dan dalam survei ini ditunjukkan bahwa kalau orang yang merokok, ahli hisab, itu dekat-dekatnya juga orang-orang rokok itu. Ya, dekat-dekatnya orang rokok itu networking. Kalau Anda melihatnya dari sisi consumer selling, itu yang namanya orang-orang yang merokok itu ada di dekatnya sang perokok. Orang-orang yang bahagia itu gemar berkumpul dengan orang-orang yang sedang merasa bahagia juga. Ya. Orang-orang yang obesity, yang sedikit agak kegemukan di atas rata-rata, itu juga mingling around dengan orang-orang yang agak biasa. Saya membuktikan itu waktu saya berjumpa di di sebuah pimpinan koperasi itu di Tangerang, tinggi badannya 178, lumayan tinggi. Rata-rata tinggi orang di dunia itu 172. Ya, Ayu Ting Ting itu 169 atau ya. Cita-citata itu 166. Ya, jangan ditanya yang lain ya, nanti dikira saya resek ngapalin gitu-gitu. Jadi yang ingin saya tekankan dari caption ini adalah yakinlah bahwa dalam diri Anda itu
mempunyai kemampuan untuk menciptakan network, dan network itu sendiri mempunyai nilai pasar atau market value. Ya. Nah, saya tidak ingin, ini baru saya memasuki kewirausahaan, tapi nanti kita kembangkan dalam sesi tanya jawab. Karena saya tidak ingin memulai omongan ini dengan wirausaha. Apakah wirausaha itu syarat-syarat menjadi wirausaha? Itu kan nggak pantas saya ngajak omong begituan dengan saudara-saudara sekalian ya. Baru sekarang saya ingin masuk ke wirausaha. Sedikit aja Mas ya. Berapa menit lagi Mas? Kira-kira 1 atau 2, 5 menit. Ya. Oke, menit ke-6 berarti sudah termasuk kriminal tindakan. Jadi tadi saya mengingatkan, nomor 1, kalau kita ngomong wirausaha, jangan terlalu lama bergelut, berkecimpung, atau terlibat dalam urusan promosional dan motivasional. Karena itu kuno, jadul, ya jadul itu ada, ya udah nggak pantas, ya harus dibarengi dengan pengembangan kemampuan vokasional, kemampuan teknikal, kemampuan manajerial, sedemikian rupa sehingga motivasi yang Anda miliki berwirausaha itu mempunyai arah yang jelas, ya, mempunyai arah yang jelas. Anda bisa bayangkan kalau Anda lari cepat, ditanya, Mas mau kemana? Tahu, nggak ngerti, ya. Itu seperti roda gila, rodanya berputar terus, tapi nggak ngerti arahnya. Ini, mohon maaf, bukan hanya sesat, tapi menyesatkan, memberi contoh orang lain salah. Dan ini juga seperti diibaratkan Anda disuruh lomba lari, tapi tidak diketahui garis finishnya di mana, tidak diberitahu. Ya, jadi menjadi wirausaha harus sekaligus menguasai konsepnya, dorongannya di mana, tapi sekaligus technicality-nya. Makanya ini menjadi relevan dan penting karena Bapak Ibu sekalian sebagian besar bergerak di bidang industrial engineering atau teknik industri. Ya. Saya ngajar mata kuliah manajemen produksi itu suka karena omongannya realistis gitu ya. Input, proses, outputnya itu jelas. Ya. Oke. Kemudian gini, dari dimensi-dimensi wirausaha yang saya kemukakan, ini karena saya saking kepingin lomo itu apa ya? Lomo itu generous, ya. Silahkan memilih kalau mau milih definisi wirausaha ini apapun, tapi yang paling urgent di sini adalah menurut saya adalah melakukan sesuatu, do something. Kita tidak bisa men-theorizing entrepreneurship hanya dengan membuat konsepsi-konsepsi tentang wirausaha. Just do it, ya, just do it. Karena kewirausahaan itu untuk dilaksanakan, ya. Melaksanakan apa? Ya apa yang Anda passion untuk itu? What business are you in? Itu tidak bisa digeneralisir. Jadi di sini ada kewirausahaan adalah proses dalam membuat atau memanfaatkan kesempatan dan menjalankannya meskipun terdapat sumber daya yang di luar kontrol Anda. Artinya dikontrol oleh orang lain. Kendati pun sumber daya yang Anda miliki terbatas, but you are willing to pursue anyway. Gitu ya. Kemudian wirausaha itu menggeser sumber daya dari daerah yang kurang memadai menjadi area yang produktif dan lebih menghasilkan. Artinya wirausaha itu tidak mesti harus memproduksi barang yang baru sama sekali. Karena banyak di tempat kita itu barang-barang yang sudah tersedia, tapi kemudian digeser sedikit, kemudian menjadi barang lain yang lebih mempunyai daya tarik. Contoh, ya, contoh yang paling konkret adalah air minum, ya, air dalam kemasan aqua. Namanya air kan tetap air kan ya, tetap air. Dulu malah melakukan agak tindakan melawan hukum, namanya air mineral. Tapi setelah diselidiki, karena mineralnya juga tidak terlalu spesifik, tidak terlalu khas. Akhirnya sekarang di Kementerian Perindustrian menetapkan namanya air dalam kemasan. Tapi dibolak-balik tetap air. Itu air, isinya air. Ya. Jadi kita tidak menciptakan air,
tapi membuat air sehingga menjadi sesuatu yang baru. Di koran hari ini ditulis oleh dokter kita, halaman 8 itu koran apa itu? Apa? Joglo Semar itu, Joglo Semar, halaman 8 itu beliau mencontohkan konsep sekarang itu bukan menciptakan barang baru, tapi positioning, diferensiasi, dan brand. Ya, positioning itu cuma menempat barangnya itu juga, tapi Anda menyentuhnya sedikit sehingga hanya dikhususkan pada posisi tertentu, kelompok tertentu. Saya mau menciptakan barang khusus untuk mahasiswa teknik. Barangnya apa? Nah, monggo. Tapi tidak ada pikiran lain kecuali menciptakan barang itu untuk mahasiswa Fakultas Teknik. Tadi malam saya mengantar belanja istri, itu ada obat, bukan obat. Dulu ada satu pil produk yang dimaksudkan untuk mensuplai vitamin bagi penderita demam berdarah. Namanya Elviron apa lupa saya. Ya, itu. Tapi tadi malam saya sambil menunggu, saya membaca konsepnya udah lain. Diganti menjadi makanan suplemen khususnya untuk orang tua yang sudah mengalami penurunan kemampuan kognitif. Itu pinter-pinternya dobos itu. Dalam artian pinter membesar-besarkan masalah. Tapi itu kalau dari sisi kewirausahaan bagus. Sebab kalau cuma ini vitamin, wah saingannya banyak banget itu. Tapi ketika itu diberi labeling yang memungkinkan orang itu memberi perhatian khusus, that's excellent. Ya, jadi pesannya beliau adalah positioning, diferensiasi, dan branding. Ya. Dan untuk menjadi wirausaha tidak harus mulai dari nol. Ada yang ngasih clue, pedoman gampang, namanya ATM. ATM itu adalah amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Ya. Ada yang mau jualan kerudung hijab, Anda tidak perlu harus merenung ke Bukit Menoreh untuk kerudung bagaimana, enggak usah, lihat aja orang berkerudung. Maka diamati, kemudian ditiru, tapi dengan modifikasi. Tahu enggak, desainer Indonesia baru saja menciptakan pakaian renang untuk muslimah. Di Indonesia gegeran, ada yang pro yang kontra. Diam-diam mempunyai pasar yang kuat sekali di Eropa Barat. Mohon maaf Bapak, waktunya. Baik, terima kasih. Habis. Nanti kita lanjutkan kalau memang ada yang belum puas, ya. Tentu ada yang salah paham, ada yang pahamnya yang salah. Tapi kita nanti akan selesaikan secara adat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Ibu Bapak paparan dari Bapak Insinyur Khairul Jamhari PhD mengenai kewirausahaan, inovasi dan aspek pembiayaan bagi pelaku UMKM. Untuk berikutnya nanti adalah dari Bapak Hari Sumarsono mengenai 3 serangkai inti korpora. Jadi kalau pembicara pertama berbicara lebih dari posisi sebagai teknokrat, maka tema yang dibawakan di pembicaraan kedua, makalah yang kedua adalah contoh real dari kewirausahaan itu sendiri. Jadi bagi Ibu Bapak barangkali yang belum begitu familiar, 3 serangkai inti korpora adalah salah satu pelaku usaha paling menonjol di lingkungan Solo Raya, saya pikir. Jadi Ibu Bapak yang di Solo Raya pasti sudah tahu mengenai itu. Untuk lebih jelasnya bagaimana, kita persilakan kepada Bapak Hari Sumarsono untuk memaparkan makalahnya Bapak. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu masih semangat? Semangatnya 70% ini. Ya. Sekali lagi, apakah Bapak dan Ibu masih semangat? Masih ya? Baik, saya akan punya yel ini biar lebih semangat lagi. Kalau saya bilang saya, angkat tangannya bangkit bisa sukses. Karena ini adalah wirausaha, itu harus praktek. Katanya Bapak tadi, saya akan jerantalkan penjenengan semua. Jerantal itu katanya kan biar lari secepat-cepatnya gitu ya. Pak Koirul ya, jerantal itu. Jadi kalau saya bilang saya, angkat tangannya bangkit bisa sukses. Nanti ada filosofi baik jal saya ini. Oke, setuju ya Pak ya? Coba, karena Bapak dan Ibu dosen, sama-sama, sesama dosen dilarang saling mendahului ya. Oke, baik. Saya bangkit bisa sukses. Kayaknya kurang kompak, kurang ikhlas. Saya mohon keikhlasannya deh ini. Keikhlasannya. Ya, sekali lagi, hanya orang yang bangkit-bangkit itu mesti begini Pak. Enggak ada bangun subuh bangkit begini. Saya percaya itu. Ya, bangkit pasti tegang ya. Oke, ya. Sekali lagi, saya bangkit bisa sukses. Baik, terima kasih. Saya akan cepat saya jerantalkan ini. Control home Mas. Jadi ini control home di slide ini, slide udah nomor berapa ini? Di tip aja ke atas ya. Oke, langsung di atas. Baik, Bapak dan Ibu, tahun 2010 Indonesia mengalami namanya middle class economy explosion. Ya, di situ ada salah satunya, ada salah satu faktor yang menyebabkannya adalah ada Jokowi effect. Kemudian ada Avanza sejuta umat. Dan yang paling sangat canggih sekarang ini adalah di saku Bapak dan Ibu, itu adalah dunia baru yang lebih komunitasnya lebih banyak daripada jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Itu adalah namanya Android atau HP atau semacamnya. Kalau Bapak dan Ibu ngerogoh saku, kemudian ditutut, itu pasti yang muncul adalah apakah BlackBerry, apakah Android, dan whatever. Saya ingat tahun 1987, Kurt Lewin ya, itu menemukan sebuah teori namanya Force-Field Analysis. Dan teknologi merupakan salah satu faktor pendorong perubahan sebuah dinamika kehidupan. Dan saat ini terbukti, kemarin Gojek, kemarin taksi, semuanya itu demo ya, anti tentang itu. Lucu kan ya. Jadi teknologi mampu membuat sebuah perubahan yang luar biasa. Itulah sebuah Force-Field Analysis, Bapak dan Ibu bisa kembangkan. Bapak dan Ibu, saya dulu jadi mahasiswa, kalau sekarang ada online store, saya dulu sudah membuat home line. Jadi saya survei teman-teman mahasiswa saya, karena saya harus hidup ketika kuliah, maka saya menjadi wirausaha. Saya hitung kebutuhan per kepala teman-teman saya waktu kuliah itu adalah 25.000. Jadi kamu apa kebutuhan kamu? Aku 25.000, ya ada softtek, ada sabun dan sebagainya. Maka dengan senang hati saya, dengan ikhlas saya antarkan 325 customer saya waktu itu. Kemudian saya meminta Rp25 per sekali antaran. Dan alhamdulillah tahun 1989 saya bisa hidup dan bisa membayar sendiri tanpa harus menggantungkan pada orang tua saya. Nah itu alhamdulillah, jadi saya insya Allah sudah mulai usaha dari mahasiswa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya ini menjadi duta dari ambasador Tiga Serangkai yang dikirim oleh Ibu Aminah. Saya akan coba memaparkan sebagaimana yang disampaikan oleh beliau. Jadi kami mengungkap adalah the business wisdom Tiga Serangkai. Wisdom adalah sebuah set of belief rendered from highly atau from the deep experience, kemudian juga tata nilai, dan juga tentunya dengan segala hal yang membuat Tiga Serangkai menjadi bijak dan mempunyai wisdom untuk dikembangkan. Bapak dan Ibu, Tiga Serangkai tahun 1957 itu didirikan oleh seorang guru SD yang namanya adalah Bapak Haji Abdullah Marzuki dan Ibu Aminah, almarhum beliau, dari seorang guru SD yang ada di desa Wuryantoro, yaitu Wonogiri. Dengan dia memiliki inspirasi yang luar biasa. Jadi bukan karena keterbatasan saya tidak bisa prestasi. Maka waktu itu keterbatasan buku-buku yang ada waktu itu ya, tahun segitu itu memang buku-buku sangat terbatas sekali. Maka dia mengkompilasi mengkompilasi beberapa latihan-latihan itu, kemudian dikemas. Dan ternyata ketika dipasarkan, respon pasar luar biasa. Jadi kalau bicara tentang pasar, yang P itu adalah place channeling, distributionnya kuat. Maka waktu itu beliau langsung kembangkan. Dan alhamdulillah ketika dikembangkan terus, akhirnya harus pindah dari Wuryantoro, kemudian pindah ke Wonogiri, kemudian pindah lagi, terakhir adalah Tiga Serangkai. Demikian perjalanan sekilas.
Dari mesin yang dulu itu mesin pakai apa stensil ya, waktu saya kuliah juga masih stensil. Kemudian mesin jahit juga jahitnya di pedal stitching itu. Alhamdulillah juga akhirnya, sebentar Mas, akhirnya apa? Kita bisa membeli beberapa mesin. Jadi faktor yang namanya mesin, kalau kita bicara 5M, Bapak dan pasti paham sekali. Jadi ada mesin di situ, memang kita lakukan reformasi tentang permesinan juga. Oke, kemudian kami lanjutkan staging 3 serangkai itu meliputnya fact finding. Jadi yang pertama bicara tentang sebuah perintisan, masa perintisan. Bagaimana beliau mencari sebuah bentuk-bentuk bisnis yang memang sesuai dengan permintaan pasar. Hanya produk yang dimiliki atau produk yang mampu sesuai dengan keinginan pasar, the most produk yang sesuai dengan pasar pasti itu yang bisa dijual. Maka Pak Aminah, Bu Aminah sama Pak Abdullah waktu merintis itu. Yang kedua adalah prospecting and consolidation staging. Jadi mencoba untuk melakukan pengembangan, melakukan konsolidasi ya pada waktu itu, yaitu dengan ditandai dengan perbaikan konsep marketing dan sebagainya ya. Kemudian yang terakhir 2000 sampai sekarang itu 2000 starting point-nya kita melakukan sebuah transformation management. Jadi di situ adalah sebuah upaya yang dilakukan. Kalau dulu itu dari full manajemen family keluarga, maka 2000 itu mengundang beberapa eksekutif ya dari perusahaan-perusahaan secara terbuka, dari family management menjadi corporation management. Nah, alhamdulillah akhirnya munculnya 3 serangkai inti korporat dengan 8 perusahaan saat ini, baik di Solo maupun di Jakarta. Jadi di Jakarta kami ada 3, di Solo kita ada 5. Perkembangan selanjutnya itu sebuah inspirasi dari Pak Abdullah bahwa saya harus berubah ya atau mati. Maka pada waktu itu memang perubahan harus dilakukan, change or die. Dan ingat, ini kalau Anda fenomena dinosaurus, saya mengatakan ini sering mengatakan fenomena dinosaurus. Bapak dan Ibu kalau kita lihat ini ya tentang yang namanya tadi Pak Kodel karena para tenaga kantor pos demo. Kita ingat ketika dulu kantor pos ya, kantor pos kemudian ini beberapa perusahaan atau beberapa lembaga yang mana terlambat melakukan sebuah transformation macam-macam ya. Jadi dari transformation itu Bapak dan Ibu saya paham sekali secara akademisi ya. Jadi sebuah transformation dilakukan. Ketika kami ketemu dengan direktur pos waktu itu karena kami kerjasama dengan pos untuk distribusi, kami menyatakan bahwa email itu sebuah ancaman kantor pos, tapi belum ditanggapi. Tetapi apa yang terjadi sekarang jelas kantor pos left behind ya. Kemudian sekarang bangkit. Sony Ericsson juga. Sony dan Ericsson akhirnya kembali lagi ke Sony. Mereka adalah raksasa-raksasa yang akhirnya tumbang ya. Karena apa? Dia gagal untuk melakukan transformasi. Dia terlambat untuk melakukan sebuah perubahan. So, saya katakan bahwa siapa yang lose competition inilah tempatnya Padang Guru Setro. Ya, saya katakan adalah mereka tidak mau melakukan sebuah perubahan, termasuk 3 serangkai kalau tidak melakukan perubahan will be finish. Ya, maka kita melakukan sebuah perubahan tentunya dengan kajian-kajian yang khusus. Kemudian daripada organization stages kami membagi ada 3. Jadi untuk perbaikan organization kita menggunakan namanya SOMC ini. Kemudian kita dari marketing kita menggunakan 5P, kemudian dari operational kita menggunakan 5M. Ya kalau PDB tadi kita masuk di ranah marketing. Yang pertama adalah skill people. Ya. Highly competent, kita cari adalah orang-orang yang kompeten. Dulu ketika kami masuk Bapak dan Ibu, ketika sudah saya assess, ya maaf karena saya memang dari luar, saya assess, ternyata jumlah kotaknya itu tidak bisa menampung jumlah isinya. Alias banyak karyawan yang memang direkrut itu ya sekadar merekrut. Yang paling penting kamu datang mau bekerja tak didik, selesai. Memang oke, hiring for attitude, train for kompeten, yes. Tetapi tentunya kita juga harus hiring attitude seperti apa, kompetensi seperti apa waktu itu. Maka yang diperbaiki yang pertama adalah skill, the people, ya kompetensi di situ. Yang kedua adalah organization, kita benahi dari sisi visi dan sebagainya, dan kemudian masuk ke manajemennya, ya. Kita godok para manajemennya, kita perkenalkan dengan sistem manajemen yang akuntabel, ya. Kemudian kita masuk ke sistem IT, apapun juga bahwa tanpa IT kita tentunya akan kesulitan. Bukan kita tidak bisa, tetapi tentu percepatan itu tidak akan bisa mengejar ke IT. Kita mengetik manual, transaksi manual nggak mungkin. Kalau dulu masih kita bisa catat dengan manual, sekarang sudah tidak bisa zamannya. Kita akan tertinggal karena cuma ngurus catatan, tapi kita belum bisa melakukan analisa-analisa yang diperlukan secara strategik. Kemudian yang terakhir adalah environment. Jadi kita juga bangun sebuah environment business yang menyenangkan, yang membuat karyawan betah untuk bekerja. Jadi 3 serangkai mempunyai visi adalah to be
the preferred choice of the future employees di Indonesia. Jadi kita siapa-siapa yang mau bekerja kita kepengen menjadi dream dari setiap pencari pekerja ya. Dan kita ukur dari setiap respon terhadap satu peluang pekerjaan atau job vacancy kita ukur. Jadi KPI-nya berapa? Key Performance Indicator-nya kita ukur. Oke, ini beberapa hal yang kita lakukan. Jadi zaman-zaman waktu itu kita 2002 kita melakukan Change Quickly or Die. Jadi ini moto-moto kita. Jadi itu sebuah transformasi yang kita lakukan secara total ya. Kemudian kita juga gembleng SDM-nya. Jadi waktu itu kami juga gandeng beberapa konsultan yang ada di Indonesia. Ya, kemudian kita kembangkan ini dengan tentunya membangun sebuah komitmen baru dengan karyawan. Kemudian kita train bukan hanya tentang kemampuan kognitif knowledge and skillsnya, tetapi juga mental daya juang. Karena kami memang yang kita pertama kali yang kita punya adalah salesnya, Pak. Ya. Salesnya adalah the spearhead of the company. Jadi sales itu ujung tombak bagi perusahaan kami, maka kami yang gembleng adalah salesnya duluan. Ya. Kemudian sekarang ya, dengan adanya perubahan transformasi, sekarang kami tentunya sudah berbeda dari dulu manual, maka saat ini pun juga kita secara environment bisnis kita juga sudah tertata ya, gedung kita juga sudah permanen dan kalau dulu satu, sekarang juga kita memiliki beberapa perusahaan. Jadi dengan melakukan transformasi kita melakukan kajian-kajian dan pengembangan usaha. Nah, ini adalah bidang usaha 3 serangkai, ada 3. Yang pertama adalah printing dan publishing. Jadi kita kembangkan itu sebagai core business kami sampai saat ini. Kemudian yang kedua adalah retail. Ya, yang ketiga adalah distribution. Jadi total kami ada 8 perusahaan. Visinya saya pikir intinya gini, yang kami tekankan tentang visi adalah karena kami di Intercorpora adalah to be well managed corporation Indonesia dan tentunya dengan parameter-parameter yang telah diset. Ini adalah permesinan kami, kalau dulu cuma 1, kami punya mesin-mesin yang insya Allah canggih ya, 40.000 copy book per hour, jadi kami bisa menggiling buku dengan sangat cepat. Ya. Ini beberapa gambaran dan cara kerja pun kita juga sudah benahi secara menggunakan ISO, jadi kami juga sudah mengembangkan ISO sampai ISO 14001, yaitu lingkungan untuk di packagingnya. Kemudian dari Ibu Aminah, yang dimaksud wisdomnya Bu Aminah itu satu yang ditekankan, bahwa jangan takut orang muslim untuk berbisnis. Ini yang ditanamkan pada kita. Artinya apa? Kita harus bisnis tetapi tetap menggunakan nilai-nilai Islamic values. Harus berbisnis dengan santun, mengedepankan dengan kejujuran, secara kejujuran, kesantunan dan sebagainya. Ini ada 9 wisdom yang diberikan oleh Ibu Aminah kepada kami tentunya sebagai pengelola. Yang pertama adalah tentu pertama harus menggantungkan. Beliau itu memang orangnya spiritual, dia menggantungkan diri kepada Allah. Jadi semua digantungkan ke sana niatnya. Kemudian bertawakal kepada Allah, iltizam, konsekuen, optimal berusaha, maksimal, berikhtiar, profesional, menunaikan hak dan kewajiban, memperbanyak silaturahim, berinfak fisabilillah. Jadi itu 9 yang sering disampaikan di setiap kesempatan di mana-mana ya. Dia akan menyampaikan seperti kalau ditanya tentang tipsnya apa ya kurang lebih 9 ini. Maka ini kami jadikan sebagai wisdom yang dikembangkan menjadi sebuah TS leadership values. Ya, kita mengembangkan namanya faqih, fatonah, amanah, qanaah, istiqomah, dan husnuzan. Jadi ini kita kembangkan sebagai values leadership corporation yang kita kembangkan di dalam People Development Center atau universitinya 3 serangkai. Kemudian ya ini Bu Aminah dengan beberapa timnya memang beliau humble. Jadi sampai syarat pun juga sekarang masih siap dan energetik bersama kita. Bahkan suatu saat kita pernah ajak outbound Bapak dan Ibu, dia bisa menunjukkan pada karyawannya, saya masih bisa naik di ketinggian 40 meter ya, dan melakukan flying fox. Jadi dia juga kepingin menjadikan contoh bahwa saya juga masih mampu, maka Anda pun juga harus lebih mampu kepada untuk bisa running perusahaan ini. Oke, ini beberapa. Kemudian dari values tadi itu, Bapak dan Ibu, kita ada sebuah, kalau Toyota itu hanya Toyota W, ya kita pun juga namanya 3 serangkai W, ya corporationnya. Yang kita kembangkan menjadi spiritual, integrity, trustworthy, tenacity, sincerity, continuous learning, hardworking, professional. Dan ini semua dimasukkan di dalam konsep pengembangan karyawan. Jadi karyawan kami secara soft competencies kita develop menggunakan tata nilai yang ada di 3 serangkai.
Kemudian kalau kita kaitkan dengan apa itu quotient, ya kita kaitkan dengan quotient tentunya kita akan mengembangkan multi quotient jadi secara kompetensi ya. Di kompetensi kami dikembangkan baik itu technical kompetensi, soft kompetensi, maupun strategic kompetensi. Bu Aminah pernah juga menjadi top 10 entrepreneur ya di Indonesia tahun 2010. Ini leadership values beliau. Jadi akhirnya kita jadikan sebagai leadership untuk setiap karyawan yang ada di Tiga Seranggai, Bu dan Ibu. Yang pertama adalah bekerja adalah ibadah, optimis dan percaya diri, ulet dan tekun, kesederhanaan, kerja keras dan berinovasi, daya juang, bermanfaat untuk orang lain dan bersyukur setiap waktu. Jadi beliau cuma bilang sama kita gini, kalau Anda sudah melakukan upaya, maka jangan pernah berpikir bahwa saudara itu melakukan 99%. Tapi sejatinya Anda itu hanya melakukan 1% saja kalau ada. The rest 99% adalah Allah Subhanahu wa taala. Beliau senantiasa menyatakan itu kepada kita semua. Khata al-flahal muzhidul mujahid. Sungguh beruntung orang-orang yang bekerja keras dan efisien. Maka kita harus bekerja keras dan manage perusahaan ini secara efisien. Next. Nah, sebagaimana kompetisi yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa kita pun juga masuk di dalam competitive advantage ya. Bagaimana kita membangun sebuah comparative advantage maupun competitive advantage kita pun juga kembangkan. Jadi termasuk saat ini pun kalau kita melakukan rekrutmen, kita juga menyadari bahwa generasi milenial, generasi Z ini luar biasa. Sehingga kami pun juga melakukan perangkat-perangkat untuk bisa menjaring karyawan-karyawan yang berkualitas. Menghadapi tentang MEA, kami pun juga tentunya menyiapkan dengan bekerja sama dengan Prancis ya, kemudian dengan Singapura, dengan Malaysia. Sebagaimana saya mungkin karena ini banyak Bapak dan Ibu dosen, kami pernah ke Singapura dan studi banding di sebuah university sister kami. Ternyata kalau di Singapura itu Bapak dan Ibu, seorang dosen itu ngajar itu harus 5 tahun harus magang di perusahaan. Jadi biar link and match antara kebutuhan yang ada di sebuah negara dengan ilmu yang akan dikembangkan. Saya pun sering mengajar juga di Buro University. Sama ditanya, wahis rekan-rekan anak-anak mahasiswa, kalian itu kepingin jadi apa? Jarang mengatakan kalau saya pertanian, saya akan menjadi seorang ahli pertanian. Tapi mereka tidak tahu, what are you going to do? Jawabannya juga saya tidak tahu. Jadi artinya sometime Bapak dan Ibu perlu juga memberikan apa bidang-bidang yang harus dikembangkan. Ketika Bapak mengajar sebuah bidang pertanian, you have to also to teach tentang apa itu profession yang ada di bidang pertanian, sehingga bisa inspire para mahasiswa untuk bisa mencari sasar yang tepat ya, sasar yang tepat untuk bisa bekerja nanti. Jadi saya jarang sekali mendapatkan bahwa saya kepingin jadi ini jadi gini. Jadi belum punya sebuah apa itu mindset bahwa saya seorang ahli pertanian, saya akan mengembangkan pertanian yang ada di Indonesia. Kemudian ini perlu juga kami sampaikan Bapak dan Ibu bahwa tantangan Indonesia luar biasa dengan MEA. Australia itu sudah ada namanya pelajaran wajib bahasa Indonesia. Di Perancis itu kami juga kerjasama dengan Perancis, beberapa mahasiswa itu sudah belajar bahasa Indonesia dan juga bekerjasama dengan UNS. Kemudian di di Filipina itu juga sudah mempelajari dengan bahasa Indonesia. Maka kadang-kadang saya heran, mereka datang ke Indonesia on the job training di perusahaan kami, mereka sudah bisa bahasa Indonesia. Tapi ketika kami Perancis datang ke sana, I don't know what I should say in French. Jadi frankly speaking, memang itulah. Tetapi secara pengalaman saya Bapak dan Ibu, jujur ini sebagai seorang trainer manajer dulu ketika di perhotelan, kami punya training dari beberapa negara, ya ada Argentina, ada Switzerland, ya ada kemudian Amerika, Inggris, kemudian Australia. Secara kognitif, keilmuan, anak-anak kita gak kalah. Dan saya melakukan survei kecil-kecilan, yang kalah cuma satu. Apa kira-kira Bapak dan Ibu? Secara kognitif keilmuan tidak kalah. Yang kalah cuma satu. Apa kira-kira? Etos kerja kita yang kalah. Karena kita sering memilih-milih pekerjaan. Mereka tidak. Karena mereka di-set memang sebagai seorang profesional. Jadi yang kalah adalah etos kerja kita. Baik, saya pikir itu Bapak dan Ibu. Akhirnya
saya coba jerantal itu ya, kalau bicara tentang pelan-pelan tentu waktunya tidak akan cukup. Intinya dari Wisdom 3 Serangkai itu yang dikembangkan sehingga sampai saat ini 3 Serangkai 57 tahun eksis, itu karena dia yang pertama adalah senantiasa mendasarkan kepada value spiritual bahwa kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita setelah melakukan upaya-upaya yang tentunya dengan cara yang baik ya. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat saya? Coba sekali lagi. Saya sukses. That's about your competency. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Demikian tadi dari Pak Ari Sumarsono. Jadi diiringi dengan lagu Kitaro, rasanya maknyes Pak. Bapak Ari Sumarsono memaparkan banyak hal terkait dengan transformasi PT 3 Serangkai Inti Corpora selaku entitas bisnis dari sejak akhir 50-an hingga sekarang ini. Bagaimana PT Inti 3 Serangkai Inti Corpora merespons perkembangan-perkembangan di sekelilingnya selaku entitas bisnis. Ada banyak hal yang sudah disampaikan, beberapa yang menarik adalah tadi 2010 Middle Class Economy Explosion, dan salah satu pemicu utamanya adalah teknologi. Kemudian di akhir tadi ditekankan oleh Bapak Ari Sumarsono mengenai hal bahwa kita sebenarnya secara kognitif, secara keilmuan tidak kalah, hanya memang kita lemah dari sisi etos kerja. Kemudian yang terakhir, paling akhir, ternyata PT 3 Serangkai Inti Corpora bisa seperti sekarang ini karena selalu mendasarkan dirinya selaku entitas bisnis pada nilai-nilai ilahiyah, kira-kira seperti itu yang saya tangkap. Nanti kita akan berdiskusi hingga kurang lebih pukul 12:10. Namun sebelum itu saya akan ingatkan beberapa hal terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Khairul Jamhari PhD yang pertama tadi, melengkapi apa yang Bapak Ibu sudah tangkap. Jadi di bagian awal beliau menyampaikan mengenai setting posisi Indonesia dari beberapa aspek relatif terhadap negara-negara sekawasan, terhadap Singapura, terhadap Malaysia, Thailand, Filipina dan sebagainya, baik dari sisi kemudahan berusaha, indeks pembangunan manusia maupun daya saing tenaga kerja dan beberapa faktor yang lain. Beliau juga menyampaikan bahwa kewirausahaan di kita itu cenderung promotional and motivational, dan beliau menawarkan untuk digesernya fokus kepada hal yang sifatnya lebih technical, vocational and managerial. Lalu dalam konteks nasional, pembangunan kita masih timpang dan banyak timbul atau kita saksikan adanya lingkaran kemiskinan, di mana lagi-lagi beliau juga menawarkan solusi terhadap hal ini, yaitu dari sisi sistem keuangan mikro, baik dari aspek Financial Inclusion Index, Financial Illiteracy maupun Financial Deepening. Jadi dari tiga hal ini kemudian bagaimana sistem keuangan mikro yang sebaiknya diintrodusir. Lalu yang juga menarik adalah paparan beliau mengenai konteks kekinian, dan itu penting untuk kita perhatikan selaku ketika bicara tentang kewirausahaan, adanya Internet of Things, sharing ekonomi, termasuk tadi disinggung makalah di Kompas dari Prof. Renat Kasali, 3D printing, crowdfunding dan sebagainya. Juga secara general beliau menyinggung mengenai adanya komodifikasi, satu istilah yang sebenarnya sudah relatif lama, tapi jadi intinya barang apapun bisa dijual, kira-kira seperti itu. Kemudian collateral gap dan jaringan, dan terakhir tadi beliau memaparkan mengenai beberapa hal terkait dengan kewirausahaan itu sendiri. Baik Ibu Bapak, paparan yang menarik dari kedua pembicara,
Dan sekarang saatnya untuk kita lebih mendalami apa yang sudah disampaikan oleh kedua beliau. Dan untuk itu saya buka kesempatan untuk bertanya. Untuk kesempatan pertama 3 penanya untuk termin pertama dari sisi kiri, tengah, dan kanan. Nanti mohon menyebutkan nama dan institusi asal serta pertanyaan ditujukan kepada siapa? Bapak, kemudian yang tengah, lalu yang sisi kanan. Oke, kalau Ibu yang di sini. Kita mulai dari sebelah kiri, Pak. Mohon disebutkan nama, institusi asal, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usman Ralibi dari Universitas Muhammadiyah Magelang, Bapak. Saya merasa tertarik sekali dengan apa yang disampaikan atau dipaparkan oleh Pak Jamhari terkait dengan bagaimana memandirikan bangsa, terutama ketika pasca pemberlakuan MEA tadi. Jadi saya berpikir banyak sekali orang-orang yang atau institusi yang ikut bertanggung jawab untuk mengantarkan small medium enterprise menjadi sebuah dynamic enterprise. Ini dilakukan dengan berbagai macam cara. Meskipun tadi Bapak menyatakan bahwa selama ini kewirausahaan yang diberikan itu hanya teori-teori saja, ibarat menempa besi dan tidak pernah jadi. Saya melihat bahwa banyak institusi sudah melakukan itu, termasuk kemarin baru saja dari Badan Standarisasi Nasional yang selalu meng-hire industri-industri, pelaku-pelaku industri untuk menjadi atau memiliki standarisasi tersendiri sehingga kemampuan bersaing mereka baik di negeri sendiri maupun di negeri yang lain itu mampu bersaing. Namun demikian, hal yang menjadi keprihatinan kita ketika hal tersebut sudah di-hire dan sudah mendapatkan sertifikasi SNI misalnya, tetapi pemerintah sendiri tidak konsisten. Ketidakkonsistenannya adalah ketika ada satu pihak yang sudah mendapatkan standarisasi, kemudian yang lain tidak mendapatkan standarisasi, padahal ini adalah wajib standarisasi. Namun demikian yang tidak mendapatkan standarisasi pun masih bebas melenggang dan tidak ada punishment apapun atau teguran apapun. Sehingga kan ini merasa seolah-olah masyarakat itu dipermainkan, Pak. Kemudian yang kedua, dari pihak-pihak LJK atau lembaga jasa keuangan juga seperti itu. Tadi saya sempat merasa, luar biasa sekarang Pak Jamhari menyampaikan bahwa siapapun syaratnya hanya 2. Satu adalah kaitannya dengan visibilitas tentang usaha itu, dan yang kedua adalah non bankable. Ini kan luar biasa yang selama ini ketika ditanya bagaimana tentang account-nya dan seterusnya, sehingga ini tidak bankable dan seterusnya. Ini luar biasa sekali, tetapi ketika kita melakukan yang seperti itu, apakah industri kecil yang kita dampingi itu cukup dengan hal yang seperti itu? Saya merasa tidak cukup. Kenapa? Ketika pemerintah melalui Dinas Perindustrian misalnya memberikan pelatihan, memberikan technical assistant, begitu mereka diberikan, ditinggalkan begitu saja. Sehingga ketika mereka harus berdiri sendiri, mereka sudah tidak bisa seperti yang diinginkan. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Jamhari hal ini adalah bagaimana peran dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI dalam hal untuk memfasilitasi kepada industri kecil terutama, karena mereka yang butuhkan itu adalah semacam inkubasi, sehingga mereka tidak saja butuh drill kaitannya dengan skillnya saja, tapi bagaimana mendampingi secara terus-menerus baik dari proses produksinya sampai kepada marketingnya. Nah, ini yang barangkali dibutuhkan, tetapi ketika kita mau masuk ke dalam ranah tersebut, kita membutuhkan paling tidak ada 7 kebutuhan. Satu di antara adalah seed money. Nah, ini yang tidak mungkin dilakukan oleh setiap orang.
Kalau mungkin kita masalah space-nya, kemudian share-nya, perguruan tinggi insya Allah oke. Tetapi dalam hal seed money barangkali belum tentu bisa menjawab tentang itu. Terima kasih Pak Jamhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya kedua, dipersilakan Bapak, tolong mohon menyebutkan nama institusi asal dan pertanyaan ditujukan kepada siapa Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Pak, dari LIPI Subang Pak. Jauh dari sini Pak. Cuma tadi nggak disebut oleh Ketua Panitia. Maaf, dari mana Bapak? Dari LIPI Pak. LIPI Ya, Subang Pak, bukan Jakarta. Pak Jamhari, menyegarkan sekali tadi presentasinya, seperti lihat stand up komedi Pak. Bapak lucu. Terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi mengenai kebijakan dari kementerian, bahwa akan ada kebijakan izin koperasi melalui online. Saya kira ini kebijakan yang ditunggu-tunggu. Tetapi saya khawatir Pak, dari data yang saya dapat, itu hampir 80% koperasi kita, itu 20% maaf, itu tidak aktif. Dari sebanyak sekitar 200.000. Nah, yang tidak aktif ini kemudian dari surat edaran kementerian itu akan dibubarkan. Yang 20% kalau tidak dia segera memperbaiki. Nah, yang saya tanyakan adalah ketika ada kebijakan baru bahwa perizinan koperasi itu dipermudah, itu bagaimana mengantisipasinya supaya tidak terjadi hal yang kondisinya seperti sekarang ini. Menurut pendapat saya bahwa 20% yang tidak aktif dan itu akan dibubarkan, saya bertanya bagaimana kira-kira peranan daripada Kementerian Koperasi untuk bisa mendampingi mereka, memperbaiki mereka, bukan diberi penalti. Karena saya dengar di daerah Pak, banyak teman-teman dari dinas koperasi itu memang peranannya kurang terlalu aktif. Koperasi kebanyakan didirikan pada saat akan menerima bantuan. Pada saat bantuan sudah datang, uangnya sudah habis, tidak jelas, kegiatannya juga ikut berhenti. Nah, saya kira dengan adanya kebijakan perizinan lewat online itu akan bisa memberikan dampak yang menurut saya kurang baik kalau tidak diantisipasi. Kemudian untuk Pak Heri ya, Pak Heri ya, yang diceritakan tadi semuanya sepertinya so far so good Pak ya, semuanya baik-baik saja. Saya ingin mendengar kira-kira kegagalan ataupun kesulitan yang dihadapi selama 57 tahun dari mulai zaman Presiden RI yang pertama sampai sekarang yang ke-7 itu periodenya seperti apa kira-kira Pak? Karena itu juga kita perlu mendengar supaya bisa belajar dari kegagalan. Supaya kita nggak mengulang kalau misalnya ada kegagalan dari 3 serangkai itu tidak terulang lagi. Sedikit di awal tadi terus terang saya agak kurang paham ya. Di dalam paper juga tidak disampaikan kira-kira core bisnisnya di mana gitu ya. Kebetulan saya bukan dari Jawa Tengah, kalau dari Jawa Tengah barangkali sudah paham ya. Jadi sedikit input saja Mas untuk di awal barangkali input core bisnisnya di mana. Saya kira usaha dagang apa gitu ya. Ternyata di penerbitan. Terima kasih. Penanya ketiga dipersilakan kepada Ibu yang di sini. Mohon menyebutkan nama, institusi asal dan pertanyaan ditujukan kepada siapa Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Carolina dari Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Jawa Barat. Sederhana, pertanyaannya pendek-pendek saja kepada Pak Hari dari 3 serangkai. Ketika 3 serangkai dianalisis sehingga bisa dipilah-pilah menjadi 3 stage of TS success history. Ketika masa pathfinding stage, Pak, posisi M 5 huruf yang tadi Pak Hairul Jamhari kemukakan, itu seperti apa?
apa yang dilakukan oleh 3 serangkai di posisi jatuh bangun in that particular aim. Kemudian pada Pak Khairul Jamhari, Indonesia ini kadang-kadang ketika maju dengan kencang tiba-tiba terbentur-bentur kepada peraturan yang belum tersedia. Saya ingin bertanya mengenai crowdfunding. Sampai sejauh mana popularitas dari crowdfunding, dan kemudian ketika banyak kegiatan lahir dan berkembang yang didanai oleh crowdfunding, misalnya sekarang sudah gegap gempita, saya tahu India itu hebat sekali crowdfunding movementnya. Kemudian peraturannya, polisinya seperti apa? Karena kita bicara mengenai uang yang tersebar dan digunakan oleh masyarakat. Apakah bisa kita membuat peraturan internal revolving dan seterusnya, bagaimana manajemennya dan seterusnya. Karena kita kan selalu dihantui oleh perkataan bahwa lembaga keuangan itu harus formal. Itu. Kemudian pertanyaan kecil lainnya adalah tadi Bapak kemukakan yang terbaik skema pemberian kredit itu sesuai atau selaras dengan karakter usaha. Jadi untuk ternak lele jelas berbeda dengan petani padi. Indah sekali Pak kalau bisa dilaksanakan di Indonesia, dan apakah itu sudah terimplementasikan? Kalau belum, kira-kira hambatannya di mana? Terima kasih. Terima kasih, dan barangkali untuk kesempatan pertama mohon Bapak Khairul Jamhari Pak. Terima kasih. Baik. Pertanyaannya high caliber ya, kelas-kelas berat gitu ya. Terima kasih. Anu dong, kita beri aplaus pada penanya yang kelas-kelas berat ini. Dan malah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta belum tanya sebagai tuan rumah nih, gimana? Minimum Pak Dekan nanti yang akan saya minta untuk tanya. Pak, tanya yang sulit-sulit gitu Pak, sehingga saya terkapar. Begini, Pak Usman, jadi lama saya berhubungan dengan UMKM, itu memang ada unsur kemanjaan dikit-dikit, ya. Jadi banyak cerita di mana pertama mereka datang, Pak, kami diberi kemampuan untuk bisa memproduksi barang dong Pak, gitu kan? Terus kita beri kemampuan untuk bisa memproduksi barang X, tapi belum lagi khatam dengan itu dia datang, Pak, nah untuk bisa memproduksi kan butuh kapital Pak, butuh modal Pak. Ya jelas dong, bagaimana beli bahan baku, bagaimana meng-hire tenaga kerja dan sebagainya. Udah, akhirnya dicukupilah biaya atau modal untuk memproduksi. Setelah itu datang lagi Pak, kemudian gimana Pak memasarkannya Pak? Jadi kalau Anda minta cara berproduksi, minta dana untuk biaya produksi, dan minta bagaimana memasarkannya, terus share Anda apa? Kan gitu. Itu yang banyak terjadi. Tapi kita tidak menyalahkan. Makanya saya sebetulnya sangat mendukung agar kebijakan kita itu jangan menimbulkan ketergantungan yang berlebihan dari pihak UKM kepada pemerintah. Kalau bisa malah kita itu state minimalis ya. Negara memang diminta negara hadir, tapi dalam porsi dan dosis yang tepat untuk itu. Jadi jangan malah menimbulkan ketergantungan. Makanya saya kepada UKM berkali-kali mengatakan jangan memasarkan yang bisa diproduksi, tapi produksilah yang bisa dipasarkan. Sekali lagi, jangan memasarkan yang bisa diproduksi, tapi produksilah yang bisa dipasarkan. Maknanya apa? Maknanya adalah mulai kita dari permintaan pasar. Kita hanya memproduksi apa yang diminta oleh pasar. Dan kemudian dibuangnya, disalurkannya produk kita adalah ke pasar. Kenapa begitu? Karena banyak dari UKM kita itu yang kemampuan produksinya hebat banget. Tapi kalau giliran memasarkan, mati suri dia, mabuk dia.
Jadi dia pandai memproduksi tapi tidak pandai memasarkan. Ini adalah gejala tahun 70-an dulu ya, di mana produksi barang-barang yang consumer good maupun mass production waktu itu disemangati oleh semangat production driven, dipupuk kemampuan memproduksi. Nah sekarang nggak bisa laku lagi gitu, sekarang harus market driven. Pasar menghendaki apa, itulah yang harus kita penuhi, jangan yang lain-lain, titik, bukan koma. Nah ini harus ditekankan, karena ya itu tadi Pak, kalau kita berhadapan dengan UKM, yang kedua adalah kalau kita berhadapan dengan UKM itu ada yang asli, ada yang gadungan Pak. Tadi disebut oleh penanya kedua, banyak orang-orang yang mendirikan koperasi hanya gara-gara banyak perusahaan maupun BUMN membagi-bagi CSA maupun PKBL, syaratnya harus dalam bentuk koperasi. Wah, terus datang ke tempat kami, mendirikan. Itu yang namanya koperasi merpati, yang hanya berkumpul ketika ditebar jagung itu. Ya, itu. Nanti jagungnya habis, pergi dia. Bahkan banyak orang yang daftar koperasi ke tempat kita, kok nggak melengkapi dokumen, ditanya lagi kenapa, batal Pak, kenapa, nggak jadi dapat bantuan. Itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya dikatakan pemerintah tidak konsekuen, ya pemerintah yang mana dulu, tapi mungkinlah lebih baik mengaku aja lah, mungkin memang belum memuaskan sebagaimana yang diharapkan Pak Usman. Cuma saya ingin memberitahukan bahwa Kementerian Koperasi itu hanyalah satu dari 21 lembaga instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pemberdayaan koperasi dan UKM. 1 out of 21. Ya. Jadi kalau kita lihat, sebutlah kementerian apa, itu punya program pemberdayaan UKM. Cuma kita aja yang terlalu sayang sama Kementerian Koperasi. Jadi kalau ada apa-apa yang diburu Kementerian Koperasi mulu. Padahal yang lain juga ada programnya. Ya. Terus misalnya KUR di lapangan, Pak, memang dalam satu pohon Pak, itu buahnya yang manis ada, yang pahit ada, yang kecut juga ada Pak. Puluhan juta Pak yang sudah berhasil memanfaatkan KUR dengan baik. Tapi yang peok juga ada Pak, ya, yang tenyok, unyi itu juga ada Pak. Artinya kurang berhasil untuk memanfaatkan KUR. Kenapa? Kelemahannya sistemik, yaitu mereka itu belum tentu membutuhkan kredit, tapi sudah ngelamar kredit. Ya. Karena apa? Karena tetangganya, besanya, ponakannya dapat kredit. Akhirnya yang terjadi adalah ketemu saya, Pak, saya kepengen dibantu permodalan dari koperasi melalui KUR, oke. Terus saya tantang, Pak, kalau sekarang jam 10:04, kalau jam 12 nanti uang yang Bapak minta turun, mau digunakan untuk apa Pak? Jawabannya apa Pak? Jawabannya insya Allah Pak, insya Allah. Kadang-kadang 4 kali insya Allah Pak, insya Allah, insya Allah. Itu artinya apa? Banyak di antara kita, saudara-saudara UKM kita, itu mempunyai banyak keinginan, tetapi tidak mempunyai rencana. Ya, keinginannya banyak, tapi tidak mempunyai rencana. Jadi urusan kita adalah mendampingi untuk mengkonversikan dari keinginan ini menjadi rencana. Rencana yang konkret, yang quantifiable dan dapat diukur. Itu harus dijadikan spirit. Saya nggak usah jauh-jauh lah, yang di ruangan ini kalau saya tanya kepengen jadi pengusaha kaya sukses, oh iya semuanya atau minimum banyak yang akan jawab gitu. Tapi kalau saya kejar, apakah Bapak Ibu mempunyai rencana untuk menjadi seperti itu? Belum tentu semuanya menjawab yes. Nah, jadi kita berprinsip bahwa KUR itu harus visible but not bankable. Visible dalam artian ya KUR itu, kredit usaha rakyat itu, dananya adalah dana dari bank itu sendiri. Ya, ada yang menduga bahwa dananya dari pemerintah. Bukan. KUR itu dananya adalah dananya bank penyalur KUR itu sendiri. Yang berasal dari tabungan Bapak Ibu sekalian,
deposito ya itu diputarkan, kemudian ada skim penjaminan ya yang dapat menjamin kalau seandainya terjadi gagal bayar, itu pemerintah yang berkewajiban membayar sekitar 70%. Jadi itu. Bahwa kemudian Pak Osman mengusulkan skim dalam bentuk inkubator, ya. Kalau bisa kami dikasih idenya mana. 8 tahun saya mendampingi program inkubator, ada program pendampingannya. Bahkan pernah pada satu saat melibatkan perguruan tinggi. Ya. Cuma ini ya harus buka-bukaan ya. Itu kalau kita serahkan perguruan tinggi untuk mengembangkan inkubator, ternyata banyak yang kurang berhasil. Ya. Karena bapak-bapak profesor gitu disuruh ngejar-ngejar kredit macet, ya nggak bisa juga kan. Itu celakanya. Kemudian online. Nah, online apakah tidak membahayakan? Ya, membahayakan, Pak. Tapi kita wajib untuk menunaikannya sebagai ikhtiar untuk memperbaiki sistem pendaftaran itu sendiri. Pendaftaran online itu adalah dilakukan oleh notaris. Jadi bukan oleh pendirinya sendiri. Jadi syarat pendirian koperasi itu kan 20 orang ya menghadap notaris, membuat akta. Notaris lah nanti yang akan take care of everything tentang dokumen yang diperlukan. Notaris main melakukan fungsinya, setelah itu kan keluar akte. Setelah keluar akte itu dikirimkan kepada online kepada kami meremaja untuk memverifikasikannya. Karena itu sifatnya cepat. Jadi tugas notaris sekarang menjadi lebih strategis. Kalau dulu dokumen-dokumen itu dibuat di bawah tangan, sekarang di depan notaris. Ya. Nah, gimana kalau koperasi-koperasi yang tidak terlalu serius? Ya kalau tidak terlalu serius, nanti urusannya ya sudah mandek sendiri dengan notaris kan. Dia sendiri akan mentok ketika berhadapan dengan notaris, karena di depan notaris tentu akan ditanya, mana pendirinya, pinjam KTP-nya untuk bukti pendirian itu, ya kan? Nah, kemudian di mana alamatnya, bahkan nama saja, nama koperasi itu harus terdiri dari 3 kata. Sebab kalau 2 kata, misalnya koperasi Tani Makmur, itu ternyata kita cek ada 112 koperasi di Indonesia yang namanya Tani Makmur. Enggak boleh lagi, sekarang harus 3 ya, 3 kata yang kemungkinan mereduksi kedobelan namanya overlapping maupun redundancy dari proses sendiri. Terus mengantisipasinya adalah dengan cara yaitu tadi kita mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai online itu sendiri, tidak kemudian online iseng-iseng mampir di ATM ngirim online gitu, tidak, tapi online dalam artian menghadap ke notaris untuk menyelesaikan persyaratan akademik yang dibutuhkan. Ya, saya senang bicara ini. Tadi bagian kedua saya kurang jelas. Pertanyaannya yang mana? Ya. Oh ya. Kenapanya itu tidak? Sepertinya pemerintah lepas tangan, tidak menjadi bagian dari urusan yang 21 yang terlibat tadi, Pak. Di daerah pun juga demikian, bahasanya itu ya sudah kita bubarkan saja gitu, Pak. Baik. Jadi pembubaran koperasi itu bukan sekali ini saja. Dasar hukumnya adalah di Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 dan PP Nomor 17 tahun 2008 ya, serta PP 10 tahun 2015. Permen 10 Nomor 2015. Itu semua diatur prosedurnya seperti apa. Ya. Jadi itu sudah rinci diatur, hanya kapan bisa dibubarkan, dengan cara bagaimana itu dibubarkan, dan apa yang menjadi argumen pokok untuk dibubarkan. Argumennya adalah dia melanggar undang-undang. Yang kedua adalah dia tidak memiliki kemampuan atau potensi untuk melanjutkan kegiatan usaha. Yang ketiga, dia selama 3 tahun berturut-turut tidak melakukan usaha dan tidak melakukan rapat anggota tahunan. Ya, jadi itu aja kriterianya itu. Makanya surat kami yang ketiga menekankan pada perlunya menengok kembali 3 dasar peraturan itu. Ya.
Tapi ini bagus, nanti bisa kita selesaikan secara adat ketika sambil makan siang ya. Terus Caroline, terima kasih. Namanya crowdfunding itu adalah sebuah istilahnya sindrom. Banyak sekali hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai crowdfunding. Bisa sifatnya resmi, bisa sifatnya tidak resmi. Bisa sifatnya dilakukan sendiri, bisa dititipkan oleh orang yang dipercayakan. Misalnya fund manager, misalnya pada venture capital dan sebagainya. Bisa seperti itu. Dan bisa yang dilakukan dalam bentuk skim kemitraan. Ya, skim kemitraan. Apakah pemerintah mengatur ini? Ya. Dalam undang-undang kita tentang UKM itu kalau modus operandinya adalah kemitraan, itu kemitraan yang berbentuk keagenan, berbentuk inti plasma, ya, berbentuk kerjasama distribusi, ada semua di situ. Ya. Nanti bisa berkomunikasi dengan kami kalau membutuhkan itu. Dan yang terakhir pertanyaan dari Caroline ada yang menarik. Kita menyarankan agar bank itu melayani nasabah sesuai dengan profil dan jenis mata pencahariannya. Ini memang hal yang harus kita desak-desakkan terus. Kalau tidak, bank akan menghindar. Nah, untuk itu, kalau misalnya berkesempatan, itu lihat di www.bi.go.id. Itu Bank Indonesia bersama kami telah mengeluarkan yang namanya lending models. Lending models itu adalah contoh-contoh perhitungan atau kalkulasi modal yang dibutuhkan untuk melaksanakan sebuah atau sejenis kegiatan usaha tertentu. Misalnya buka salon, untuk UKM loh ya, buka salon, apa yang diperlukan? Ya. Kapan itu diperlukan? Kapan panennya? Kapan pacekleknya? Itu ada. Dan dalam www.bi.go.id itu ada sekitar 134 jenis kegiatan usaha yang bisa ditengok. Penggemukan sapi, kalau penggemukan orang kayaknya nggak ada deh. Tapi banyak peternakan lele dumbo ya, terus kemudian ayam, petelur, pedaging dan sebagainya. Itu dibuka catering, salon ada di situ. Nanti bisa lihat. Maksud tujuannya bagus supaya petugas bank itu juga menguasai ilmu tentang jenis bisnis itu. Berapa sih yang dibutuhkan? Sebab di dalam kepintaran-pintarannya UKM kadang-kadang bisnis, ada yang bisnis membuat helm. Mengajukan sekitar 200 juta. Saya mulai bingung ini, mana bisa UKM memproduksi helm dengan biaya 200 juta. Ternyata setelah kita lihat proposalnya, dia itu mengumpulkan jenis-jenis helm tertentu dari berbagai luar negeri sebagai sampel, kemudian dia akan menanyakan kepada perusahaan untuk memproduksi helm yang dia pilih. Jadi bukan memproduksi helm. Nah, jadi kan kita tidak punya standarisasi. Karena itu dengan lending model kita mempunyai standar. Menanam padi, berapa sih yang dibutuhkan untuk bibitnya? Pupuknya berapa? Kan? Kapan panennya? Kapan pacekleknya? Berapa kali panen? Kan semuanya bisa dihitung. Nah, itu menjadi takaran ukuran. Manfaat yang kedua adalah bahwa agar nasabah juga sadar dong, yang dia keluarkan, yang dia pinjam uangnya itu diamati oleh bank. Penggunaannya harus untuk sesuai dengan peruntukan dalam proposalnya. Ya, banyak yang mengajukan kemudian digunakan untuk nikah lagi dan sebagainya ya, yang tidak ada kaitannya dengan proposalnya gitu. Saya kira sementara begitu ya. Terima kasih Bapak Khairul Jamari. Untuk berikutnya kepada Bapak Ari Sumarsono, kami persilakan Pak. Terima kasih. Kepada Bapak Ari dari LIPI Subang, sebenarnya tadi dari staging kami melakukan itu adalah di balik itu adalah masalah Pak. Cuma waktunya tidak terlalu terbatas, maka saya mencoba untuk skip ya. Jadi
Kalau bicara tentang kegagalan yang dihadapi masalah itu satu Pak. Faktornya hanya satu. Kegagalan 3 serangkai sebelum masa transformation. Itu adalah perubahan kurikulum pemerintah. Karena core bisnis kami itu adalah di publishing Pak. Dan itu kental dengan yang namanya perubahan kurikulum. Setiap menterinya ganti, itu mesti kurikulumnya berganti. Jadi tidak ada sustainable curriculum development. Maaf kalau saya mengamati gitu pencermatan tim kami dari staf ahli kami di dalam menganalisis kurikulum seperti itu. Jadi kegagalan kurikulum itulah yang akhirnya kita sudah produksi. Kemudian itu tidak laku dijual Pak. Tapi ya Bu Aminah waktu itu Allah itu maha memberikan rezeki. Tetap itu nggak apa-apa kita tunda. Suatu saat kebijakan berubah. Ternyata benar ada kebijakan pemerintah. Kebijakan kurikulum yang sudah dicanangkan itu ternyata belum didukung oleh kelengkapan produk. Maka dibuka lagi untuk menjual produk kurikulum sebelumnya. Ya kayak sekarang ini kan kurikulum 13 ternyata kemarin kebijakannya kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP Pak. Malah 3 lagi nih kita masih bingung Pak. Saat ini kurikulum yang kita hadapi adalah 3 kurikulum, KTSP, Kurnas dan K13. Which one we should choose gitu ya. Mana yang harus kita pilih? Bingung kita sebagai pelaku usaha. Berarti nanti kan harus pilih akhirnya pemetaan pasar ya. Pemetaan pasar kita lakukan pengembangan. Mana pasar yang menggunakan sekolah yang menggunakan kurikulum 13, mana sekolah menggunakan kurikulum nasional, Kurnas, mana kurikulum KTSP. Nah, we are really on the crossroad Pak waktu itu. Ya. Nah, jadi yang akhirnya dilakukan adalah kita melakukan perbaikan sistem ya. Kemudian sistem itu salah satu sistem pemasaran Pak. Jadi kalau dulu sistemnya adalah sistem agency, akhirnya kita merubah salah satunya untuk menangkal itu dengan sistem direct selling. Dan ternyata sampai sekarang pun diikuti oleh para penerbit yang ada di Indonesia menggunakan teknologi marketing yaitu namanya direct selling. Jadi Bapak, kita kalau bicara kendala Pak, kendala 3 serangkai pada waktu yang dihadapi adalah hanya kendala kurikulum pada waktu itu. Kemudian nyambung dengan Ibu Caroline bahwa di dalam pathfinding itu bagaimana modal. 3 serangkai mengenal hutang itu mulai tahun 2000 Pak. Ya, you believe or not, that's the truth. Jadi 3 serangkai hanya mengenal hutang dengan perbankan itu tahun 2000. Sebelumnya we tidak pernah cari perbankan. Tetapi ketika kita melakukan diversifikasi usaha, tentunya dengan membedah sistem, kalau Bapak Ibu tentang unsoft metric ya, kita mau masuk pasar yang ada, kemudian kita membidik dengan produk yang ada, kita strateginya Pak, akhirnya kita melakukan diversifikasi usaha, dari satu perusahaan muncullah dengan beberapa perusahaan, we need others financing. Maka kita tahun 2001 kita kenal dengan namanya perbankan Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita serangkai, bagaimana dengan pathfinding? Kita tidak pernah kekurangan modal waktu itu ya alhamdulillah. Jadi ketika Pak Abdullah mau meluncurkan produk, karena produk itu adalah produk yang needed by the customers. Tidak ada buku sama sekali. Ya, kemudian tidak ada soal yang dikembangkan. Maka creative sense of entrepreneurship dari Pak Abdullah akhirnya mencoba untuk meramu itu, meracik dengan formula yang tepat tentunya, akan muncul buku-buku yang ya bahasa kami hebat, karena kami mengatakan bahwa kita the first textbook pioneer di Indonesia. Setelah itu diikuti Erlangga, Yudhistira dan sebagainya. Walaupun mereka akhirnya lebih besar daripada kita. Ya, sebuah perusahaan tentunya kita fase bisnis pada kita start, growth and decline. 3 serangkai sepertinya terlambat di sini. Ketika saya masuk 2003 di 3 serangkai kita fasenya sudah tend to decline. Apalagi penerbitan adalah sunset company. Bisa dikatakan sebentar lagi akan tumbang dan sebagainya karena digital. Ya, sekarang bukan printing lagi tapi digital. Tapi we believe selama ada siswa di situ ada buku. Maka kita harus mencari inovasi yang terbaik agar kita bisa menciptakan buku-buku yang tentu sesuai dengan market. Kita punya 3 rumus untuk bisa mengembangkan produk. Ada 3A. Anda saya pikir sudah paham ya Pak ya. 3A, number 1 adalah acceptability by market. Yang kedua ada affordability dari sisi kemampuan, daya beli, pricing dan sebagainya. Yang ketiga, bukunya bagus, harganya terjangkau. Yang ketiga, kalau tidak ada nggak akan terjadi suatu transaksi. Yang ketiga adalah availability produk kita. Maka kita senantiasa innovate untuk bisa menciptakan produk-produk. Kalau sekarang digital ya kita akan membuat produk-produk konten yang sesuai dengan need daripada customers kita. Saya pikir itu Bu Caroline, terima kasih. Ya, demikian tadi Ibu Bapak sesi atau termin pertama.
Sebenarnya masih banyak hal menarik yang bisa didiskusikan, namun nampaknya waktu membatasi diskusi lebih lanjut yang bisa kita lakukan, sehingga nanti bagi Ibu Bapak yang masih ingin menanyakan beberapa hal, mengkonfirmasi beberapa hal, memberikan feedback dan sebagainya, kami persilakan untuk menghubungi baik Bapak Khairul Jamhari maupun Bapak Hari Sumarsono. Dan karena waktu kita harus berhenti sampai di sini untuk forum ini. Ada kurang lebihnya saya dalam menghantarkan acara ini, forum ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir kepada beliau berdua atas kerelaannya untuk berbagi, mari kita berikan aplaus yang semeriah-meriahnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Khairul Jamhari dan Bapak Hari Sumarsono. Sekali lagi ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Khairul Jamhari, PhD, dan Bapak Hari Sumarsono, Sarjana Pendidikan, yang telah memberikan seminar pada hari ini. Acara berikutnya adalah penyerahan kenang-kenangan kepada pembicara, kepada Bapak Insinyur Khairul Jamhari, PhD, dan Bapak Hari Sumarsono, Sarjana Pendidikan, untuk maju ke depan panggung. Dan yang terhormat kepada Bapak Dekan Fakultas Teknik, Bapak Insinyur Sri Sunaryono, PhD, dipersilahkan untuk memberikan kenang-kenangan dari panitia. Kenang-kenangan ini merupakan persembahan dari Lurik Sentir dan oleh-oleh ganep